Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan Kamis Putih 6 April 2023. Hari ini kita memasuki Trihari Suci dan hari ini kita diajak untuk merenungkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 21. Kita dapat merenungi bahwa mengasihi Allah itu harus ditampakkan di dalam sikap dan tindakan kita mengasihi sesama. Ini adalah kata-kata yang kerap kali dinasihatkan kepada kita. Jika kita mengasihi mereka yang mengasihi kita, pasti nasihat itu tidak akan sulit untuk dilaksanakan. Yang dirasa lebih sulit lagi adalah mengasihi orang-orang yang tidak kita senangi atau yang memusuhi kita. Rupanya, dalam hal ini, Yesus tidak memberikan kesempatan untuk tawar-menawar. Mengapa mengasihi sesama tidak selalu mudah? Jawabannya, karena kita masih mengandalkan roh manusiawi kita. Kita lihat apa yang dilakukan Yesus dalam Injil hari ini. Yesus memulai karya publiknya dari Galilea, persisnya di Nazaret, kota tempat ia dibesarkan. Orang-orang sekampungnya takjub, heran, dan membenarkan apa yang diajarkan Yesus. Itu karena kata-kata Yesus penuh Roh Kudus. Yesus sendiri mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku." Dengan kekuatan Roh Ilahi itu, Yesus mampu mengatasi segala keterbatasan manusiawi di dalam mencintai sesama. Kita perlu menyadari dan mengandalkan diri pada Roh Tuhan yang tak lain adalah Roh Kudus sendiri agar mampu mengasihi sesama dan Tuhan. Dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, setelah pencobaan di padang gurun, Yesus kembali ke Galilea, di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Di sana, ia membacakan sebuah nas tentang dirinya. Ketika Yesus mulai mengajar, semua orang takjub mendengarnya. Setiap kata yang diucapkan Yesus begitu dalam dan memiliki kekuatan untuk menebus dinding setiap hati yang mendengarnya. Perkataannya luar biasa pengaruhnya. Dengan berani, ia menyatakan diri di hadapan orang banyak akan perutusannya. Melalui pengalaman hidup kita sehari-hari, kita diajak untuk berani bersaksi atas namanya. Dalam setiap perjumpaan dengan orang lain, Yesus mengajak kita untuk berani membawa perutusan dari Bapa. Dia mengutus kita membawa kabar tentang kerajaan Allah dengan sikap ramah dan santun dalam perjumpaan dengan orang lain, memberikan bantuan pada sesama, mendengarkan keluhan sesama, memberikan pertolongan pada orang yang kecil dengan memberikan sedekah atau sebungkus nasi pada peminta-minta, dan seterusnya. Intinya, kita belajar dari Yesus yang membawa misi perutusan Bapa. Kita hadir bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk hidup bersama orang lain.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, lalu direnungi dalam bacaan Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 15. Sebelum masuk sengsaranya, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada murid-Nya, termasuk Yudas. Ia dianggap belum bersih karena pada perjamuan kasih itu ia sedang merencanakan suatu pengkhianatan terhadap guru dan Tuhannya. Ada pertentangan sikap di antara dua pribadi yang hadir dalam ruang perjamuan cinta kasih itu, yaitu sikap pelayanan dari yang mencintai, yaitu Yesus, dan sikap pengkhianatan dari yang dicintai, yaitu Yudas. Kita dapat menggambarkan kepedihan hati Yesus ketika yang menyerahkan Dia ke tangan musuh adalah salah seorang yang telah dipilihnya menjadi rasul. Yesus tampil sebagai yang Maha Tahu. Sebaliknya, para murid tampak begitu lamban memahami saat-saat yang semakin menakutkan, di mana Yesus akan mengalami kesengsaraan. Petrus tidak menangkap tindakan Yesus. Para murid juga salah duga tentang Yudas dan kepergiannya dari ruang perjamuan. Mereka tidak tahu bahwa Yudas sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap guru dan Tuhannya. Meskipun Yesus tahu akan semuanya, tetapi Yesus tetap mencintai mereka dengan membasuh kaki mereka dan memberikan tubuh dan darahnya. Kedua tindakan ini artinya sama, yaitu wujud kehendak Allah untuk menunjukkan cintanya sehabis-habisnya. Dan yang menarik lagi, dalam dua kesempatan ini, Yesus meminta agar kita pun melakukan hal yang sama. Yesus memanggil kita untuk menyerahkan diri seutuhnya. Ia menghendaki agar cinta kita sama utuhnya, sama sempurnanya, seperti cintanya sendiri. Ia menghendaki agar kita membungkuk sampai ke tanah dan pergi ke tempat-tempat yang membutuhkan pembasuhan. Ia menghendaki agar kita saling mengatakan, "Makanlah dariku dan minumlah dariku pula." Dengan saling memberikan diri sebagai makanan dan minuman ini, Ia menghendaki agar kita menjadi satu tubuh dan satu roh yang dipersatukan oleh cinta Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Amin.